Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba membuat sebuah kalkulator versi saya sendiri dengan menggunakan bahasa HTML. Oke, silahkan disimak bagaimana cara membuatnya dan dapat dilakukan langsung atau dipraktikkan langsung pada saudara. Oke, lanjut saja. Di sini saya menggunakan tipe HTML. Di sini HTML lang N. Nah, kemudian di sini saya membuat meta. Lagi kontennya saya buat with device inisial koma nol. Oke, selanjutnya title-nya saya namakan Jamaica kalkulator. Ini bebas mau apapun dibuat, tapi sini saya enaknya Jamaica kalkulator. Oke, selanjutnya kita masuk ke head. Ya, head. Ada kesalahan sedikit, harusnya ini merupakan head ya. Saya lupa tadi dalam penempatan. Setelah habis head, maka kita masuk ke body. Di sini saya akan membuat semua yang ada pada kalkulator saya. Ini background color. Di sini saya buat warna putih. Warna putih. Selanjutnya sini saya menggunakan form ya, bentuk form. Jadi kita masukkan dulu div, kita masukkan ID-nya, nanti kita gunakan untuk memanggil pada stylist atau CSS-nya. Di sini saya gunakan judulnya dengan H1
text channel kalkulator. Selanjutnya tombol-tombol yang akan kita gunakan. Begitu juga ID, bottom. Sini kita masukkan form. Names, kalkulator. Nah, di sini kita akan memasukkan tabel agar lebih mudah nanti dalam pengaturan CSS-nya dan lebih mudah nanti dalam tampilannya, ya. Kita membuat tabel ID, buttons, ini kita masukkan baris, inputnya nanti agar setiap diklik nanti akan ditampilkan teks input ID result. Nah, ini nanti tempat munculnya hasil atau hasil dari perkalian kita, pengurangan kita atau operasi. Sini kita buat PR agar masuk ke baris baru. Di sini kita masukkan angka-angkanya dulu. Angka biasanya ada angka kali, bagi, dan menghapus. Kita masukkan satu-satu. Input, button, name-nya ini saya buat 1, ya. Ini karena kita masukkan dulu 1, nilainya nilainya 1. Ya, di sini saya akan memasukkan JavaScript juga. On click, dokumen, set element by ID, result. Ini kayaknya harus buat tulisannya. Value,
1. Kenapa ini di atas? Mungkin karena ada salah penempatan. Ya, ini saya buat aja di bawah ini, di bawah TR, bawah yang ini. Tetapi kita masih perlu membuat PD. Kemudian kita klik yang tadi, oke. Ini sudah sesuai. Nah, ini untuk selanjutnya saya copy saja untuk mempercepat dalam pembuatan video. Sini kita coba lagi. Nah, sudah muncul. Selanjutnya untuk 2, kita buat ini, kita ganti ininya 2 atau 2. Ini nilainya 2, ini juga 2. Kita coba. Selanjutnya 3. Ini diganti menjadi 3. Ini menjadi 3. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat tambah di sebelah angka 3 tersebut. Ya, jadi di sini saya buat lagi input. Copy saja yang ini. Input type, di sini button, di sini saya tambah kelas. Kelasnya operator, karena dia nanti akan mengguna untuk mengoperasikan. Nah, namanya saya buat flush ya, flush. Kemudian nilainya saya buat menjadi tanda tambah. Tampilkan. Nah, di sini value-nya juga saya buat tambah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah selesai baris pertama, maka kita perlu membuat baris kedua dengan kode BR. Nah, jadi di sini saya kopikan saja yang tadi agar mempercepat proses pembuatan kita. Di sini selanjutnya adalah angka 4. Namanya for value-nya 4. Di sini resultnya juga 4. Selanjutnya kita buat 5. Sini 5. Atau 5. Selanjutnya kita buat lagi, selanjutnya menjadi ini 6. Oke, baiklah, setelah 6 saya di sini membuat minus atau kurang. Ya, tanda kurang atau operasi kurang, saya kopikan saja yang di sini. Di sini operator, di sini saya buat namanya minus. Di sini saya buat namanya kurang. Nah, sini kurangnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke baris ketiga. Di sini selanjutnya adalah angka. Ini saya kopikan saja biar lebih cepat proses pembuatannya. Ini saya buat 7.
saya ganti menjadi 7. Nah, ini pun menjadi 7. Selanjutnya egg 8. Sini saya buat 8. Ini pun saya buat menjadi 8. Oke, selanjutnya di sini saya ingin membuat di sampingnya itu perkalian atau perkalian. Ini menjadi setelah 8, sini kita buat lagi 9. 9 dengan nilai 9. Ya, selanjutnya saya buat di samping 9 ini perkalian atau kali, ya, atau multiple operator multiply. Di sini saya buat lambangnya ini. Kalau coba X bagaimana, bisa nggak? Oke, nggak apa-apa, itu aja kita buat. Selanjutnya baris terakhir. Di sini saya buat C atau clear. Di sini saya buat bukti P. Ini kelasnya saya ganti menjadi ID clear atau membersihkan. Jadi kalau nanti diklik misalnya ini, maka akan terhapus semua yang ada. Ini buat clear. Di sini saya buat C, ya. Value-nya ini saya kosongkan agar nanti semuanya menjadi kosong. Selanjutnya saya buat sampingnya itu angka 0. Kembali lagi ke penginputan angka-angka seperti tadi. Sini saya namakan dengan 0. Angka 0. Kemudian hasilnya pun 0. Setelah itu saya akan membuat sama dengan. Sampingnya saya akan membuat sama dengan. Ini saya copy. Ini button juga, ID-nya saya buat equal. Nah, itu nanti untuk hasil ini namanya biasanya rough NASA. Ini saya buat value-nya sama dengan. Oke, sampai situ aja. Kemudian di sini value-nya one click. Ini saya ganti one click
kalkulator input value sama dengan level kalkulator input value. Oke, apakah kita coba dulu 1 tambah 5 sama dengan, oke, sudah berhasil ya. Tapi ini kayaknya bermasalah C nya. Input button clear name clear. Nah, ini kita ganti saja. Kalkulator input value. Kita coba. Ini sama dengan saja. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya sama dengan yang ada saya buat bagi ya, atau division. Ini saya copy saja yang ini. Nah, ini operator division. Sini saya buat saja lambangnya seperti ini. Oke, karakter seperti ini yang akan kita tampilkan. Selanjutnya saya akan membuat stylist atau CSS untuk tampilannya agar lebih bagus. Ini sudah berhasil ya. 4 kurang 3 sama dengan 9 tambah 6 sama dengan bagi 3 sama dengan kurang 6 sama dengan ya. Ini sudah berhasil. Sekarang kita tinggal membuat stylistnya atau CSS ya. Di sini saya buat saja dalam biasanya ini dapat dipisahkan, tapi di sini saya langsung saja dalam apanya ini ya. Ini saya buatkan di setelah head. Oke. Stylist pertama, top yang ini akan kita stylist dulu. Top ini saya buat tag-nya sama dengan 100%. Selanjutnya saya tambahkan width. Ini kira-kira 90% ya. Kemudian backgroundnya di sini saya buat linear gradient. Nah, di sini saya buat linear gradient agar
ia menjadi lurus saja ya, linear gradient. Di sini saya tambahkan nilainya, yaitu warna hijau. Warna hijau itu saya tengok dulu daftar ya. Untuk warna hijau 1C 9106 ya, untuk warna hijau, koma, pagar, dan 3E B3 08 ya, kira-kira seperti itu. Jadi apanya ini, tampilannya itu akan di sini hijaunya penuh, akan semakin semakin terang ya. Selanjutnya marginnya saya buat 10 px. Coba dulu 15 px. Nah, kemudian pedimnya saya buat 15 juga, 10 saja, 10 px. Nah, ini terlalu ini saya ganti juga menjadi 10. Oke, kira-kira seperti itulah. Posisinya saya buat saja relatifnya, nanti agar bisa disesuaikan sendiri, tergantung mana baik. Nah, selanjutnya kita ubah atau kita desain dulu judulnya ini. Ini saya buat fontnya dulu. Font familinya saya gunakan EXO. Kalau untuk istilah-istilah ini silahkan bisa di search, bisa di search dalam Google ya. Dan saya gunakan juga sans. Kira-kira seperti itu tampilannya. Posisinya saya buat auto saja. Marginnya saya buat 0 ya, agar lebih bagus tampilannya. Topnya saya buat 60% ya. Untuk leftnya saya buat 50%. Nah, 50%. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Kayaknya kurang bagus, ini saya buat 50%. Lalu ini margin right. Tip 50%. Nah, seperti itu. Kemudian transform buat translate
relatif 20%, koma 0% ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini 17, mungkin lebih ke tengah. Oke. Kemudian saya desain dulu bottomnya. Bottom yang ini ya, bottom yang ini kita desain. Untuk warna saya buat warna hitam saja atau black. Position saya buat relatif 10 px, margin mungkin bisa dibuat 15 pixelnya. Height-nya ya buat 420 x, dan width-nya ya buat 90% ya. Oke, nanti akan muncul sendiri setelah dilakukan yang lain. Kemudian di sini kita akan mendesain tabel, karena ini berbentuk tabel, maka kita desain dulu tabelnya. Background ini saya buat warna hitam. Width-nya kira-kira 300. Height-nya kira-kira 300 juga. Border ini biar ada apanya, biar ada garisnya. 2 px saja dibuat dengan model solid dan warnanya putih ya, warna putih. Oke, ini ganti dulu, ini menjadi 280. Ini saya ganti dulu kira-kira 300. Oke, border radius agar lebih mantap tampilannya. Ini saya buat 5 px. 2 px 5 saja ya, 5 pixel ya, 5 pixel. Oke, selanjutnya untuk fontnya ya, untuk font ini yang kita pakai
tambahkan dengan judulnya ya. Pokoknya itu aja kita pakai. Kemudian marginnya untuk margin saya buat saja auto. Buat juga dulu bayangan dari kotaknya, box shadow. Px saya dibuat 12 px. Terlalu apa 15 ya. Dengan warna kita buat saja 88. Kira-kira seperti itu. Kemudian inputnya ini kita ganti juga semua desain dari angka-angkanya ini. Nah, di sini saya buat input kemudian ya. Nah, di sini kira-kira outline-nya untuk garisnya saya buat 0. Posisinya buat relatif ya, relatif. Border saya gunakan saja menjadi 0 ya, agar garis-garisnya tidak ada ya. Warnanya saya buat warna hitam. Buat warna hitam. Kemudian crownnya buat saja yang ini. Border radiusnya saya samakan dengan yang tadi. Itu 5 px. Nah, selanjutnya saya buat 10. Ya, agar lebih besar headnya, ketinggiannya saya buat kira-kira 50 ya. Lengkapnya saya buat left. Untuk marginnya saya buat 15. Untuk itu jarak-jarak dari angka-angkanya. Untuk ukuran hurufnya atau ukuran hurufnya, font size saya ganti menjadi 20, kira-kira 20. Nah, terlalu kecil, 20 px, 22 px. Oke.
sini saya buat hovernya dulu, yaitu apabila diklik maka dia akan berubah warnanya, atau apabila ini pointernya ini mengenai angka akan berubah warnanya. Input juga, kemudian hover. Oke, sini saya buat aja backgroundnya berganti menjadi warna merah. Oke, kira-kira seperti ini ya. Dia akan menjadi warna merah apabila mengenai pointer kita. Jadi selanjutnya apabila diklik maka akan ada reaksi, yaitu hurufnya akan semakin kecil atau semakin besar. Ini ya. Aja topnya dia berarti bergeser ke atas sedikit saja. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, akan diklik dia seperti bergerak sendiri. Lanjut. Kemudian tombol-tombolnya ini juga harus kita desain ya. Ini untuk berarti tinggal ini button. Nah, ininya atau huruf-hurufnya itu akan kita desain juga. Posisinya kita buat absolute, marginnya buat 0, kemudian top kita buat 50%, selanjutnya leftnya kira-kira sama juga, kita buat 50%. Margin textnya saya ganti menjadi, saya buat menjadi 50, negatif 50% ya. Oke, kita buat transform, kemudian kita buat translate ya, translate negatif 50, negatif 50. Nah, kira-kira seperti ini nanti akan nampak perubahannya. Setelah buttonnya kita desain lagi. Untuk saya ingin warna ini, operatornya ini akan berbeda dengan warna angka-angkanya ya. Jadi kita ingin membuatnya berbeda. Di sini saya buat operator saya membuat warnanya berbeda. Background color, sini saya ingin membuat menjadi warna kuning, ya, gold ya. Kemudian posisinya saya buat
relatif. Oke, itu sudah berbeda. Kemudian kita ingin mendesain lagi ini, karena ini masih kecil maka kita harus mendesainnya juga. Ini saya buat result angkanya, huruf atau hurufnya jangan ada yang salah-salah ya. Sini saya buat marginnya, margin ke atas, margin top dia 10, kira-kira 10 ya, agar lebih posisinya lebih bagus. Sini saya buat lebarnya menjadi 280 px ya, terlalu panjang, pas 70 px. Oke, di sini saya buat fontnya kira-kira 22 ya, 22 px. Oke, kita coba dulu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita tambahi dulu menjadi 25 agar lebih besar. Oke, selanjutnya untuk apanya saya buat saja ke kanan, posisi angkanya atau posisi hasilnya saya buat di tengah ya, kira-kira seperti ini. Untuk warnanya juga saya ingin membedakan. Background colornya saya buat saja warna ini dark orange. Oke, kira-kira seperti itu. Plotnya saya buat kanan ya, atau kiri. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Selanjutnya untuk clearnya juga, C nya itu saya ingin mengubah warnanya juga. Warnanya menjadi crown color yang menjadi warna ya, font aja ya, kita samakan dengan apanya semua. Oke, kira-kira clearnya ini juga bagus ini dibuat. Kalau diklik dia akan, kalau kena mouse akan berubah warna ya, akan berubah warna. Oke, kita buat clear over background colornya menjadi warna ini ya. Oke, ini kira-kira colornya kita ubah menjadi hitam aja. Oke, kayak gini kira-kira. Selanjutnya tanda sama dengan itu juga saya ingin mengubah warnanya di equal. Backgroundnya saya ubah menjadi warna merah ya, merahnya ini atau ini ungu. Oke, warna apanya, warna
tulisannya saya ubah menjadi merah. Kayaknya kurang bagus ya untuk warna merah. Kira-kira marginnya juga saya ubah px. Oke, kira-kira seperti itu. Dan saya ingin juga kalau apanya ini kena mouse akan ada perubahan sedikit. Kalau kena mouse maka kita buat covernya juga. Cover. Color saya buat saja warna hitam. Jadi kalau dia kena maka dia menjadi warna hitam. Sedangkan warna hurufnya saya ubah menjadi warna putih. Ya, jadi seperti ini kira-kira. Oke. Kira-kira ini sudah selesai ya, apa kita sudah selesai, kalkulator kita sudah selesai ini. Nah, ini kira-kira hasilnya. Saya rasa ini warnanya ini harus diubah juga, terlalu gelap ya, ini terlalu gelap. Ini juga kita ubah clearnya ini ya, kita ubah dulu ini menjadi merah. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Oke, kita coba dulu. 16 dikali 2 sama dengan 32, dibagi 9 sama dengan 3,555 sekian. Nah, ini otomatis dibulatkan ya, otomatis dibulatkan. Oke, kita hilangkan dulu semua. Nah, ini semuanya berjalan dengan baik. Oke, sekian dulu project saya kali ini, yaitu kalkulator ya, kalkulator ya. Oke, Anda bisa untuk mempraktikannya sendiri ya. Untuk apanya saya buatkan di deskripsi ya, atau langsung saja diikuti tutorialnya ini. Oke, apabila ada yang pertanyaan atau yang kurang paham atau apapun itu, silakan kita diskusi di pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk proyek-proyek saya selanjutnya. Di sini saya akan berencana membuat seperti login pada Netflix ya. Untuk login Netflix di sini saya ingin membuatkan apanya juga tutorialnya. Ya, sekianlah dulu untuk pertemuan kita pada hari ini, atau tutorial pembuatan kita pada hari ini. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.